Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dan. Ya, terima kasih Pak Roman. Ya, Bagaimana Pak Roman, sehat? alhamdulillah baik. Keluarga bagaimana, sehat? Keluarga sehat semua, nggak ada masalah, nggak ada yang sakit. Alhamdulillah. Nah, Puasanya bagaimana, lancar? puasa hari kedua, ketiga Iya, lancar. lancar. Alhamdulillah. 2 hari ya. Iya. Iya. Nih Pak Roman, saya dengar Pak Roman akan melakukan proses coaching ya? Iya, saya akan melakukan proses coaching. Kalau boleh saya tahu nih Pak Roman, siapa coachingnya nih? Yang saya coaching Pak Abdul Basit. Oh, Pak Abdul Iya, Basir. Pak Abdul Oh Basir. iya, terima kasih Pak Roman. Nih sebelum sebelum Pak Roman melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama yaitu apakah ini ya sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching ini, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh Pak Roman? Mungkin nanti saya akan menanyakan ke Pak Basit ya, mengcoaching Pak Basit. Iya. Itu saya akan menggunakan alur tirta gitu. Ya, jadi saya ingin menggali lebih jauh untuk apa yang menjadi problematika Pak Basit. Mudah-mudahan Pak Basit bisa menemukan solusinya sendiri. Oh iya. Iya. Kemudian dari kompetensi coaching nih, apa yang ingin Pak Roman kembangkan nih? Yang ingin saya kembangkan untuk saya pribadi berarti ya. Jadi saya ingin mengembangkan kesadaran penuh. Jadi ketika saya nanti mengcoaching Pak Basit, saya bisa menyimak apa yang disampaikan Pak Basit, kemudian menanggapinya, kemudian memberikan inspirasi untuk menemukan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin jadi sebagai pendengar yang aktif. Iya. Jadi bukan pendengar pasif ya. Iya. Jadi pendengar aktif, artinya bisa menangkap makna apa yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian yang ketiga, saya ingin mahir mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching saya. Mudah-mudahan dengan pertanyaan berbobot nanti bisa menggali lebih jauh apa yang menjadi problematika dari coaching saya. Oh iya. Iya. Nah, Pak Roman, dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Roman kembangkan tersebut, kira-kira nih yang menjadi fokus utama atau yang menjadi spesifikasi utama dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira apa nih? Mungkin saya ngambil yang ketiga nantinya, pertanyaan berbobot gitu. Kalau bukan mungkin untuk kasus yang dihadapi Pak Basit itu luar biasa ya. Saya dengan Pak Basit itu guru yang mendapatkan tugas tambahan, jadi saya nggak tahu nih tugas tambahannya apa nih. Mudah-mudahan dengan saya coaching dengan Pak Basit ini setidaknya bisa memberikan mengurangi efek beban pekerjaan dari Pak Basit. Iya. Iya. Nih, Pak Roman nih sebelum melakukan proses coaching nih, pertanyaan terakhir nih dari saya nih Pak Roman. Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan kira-kira seperti apa? Saya menginginkan atau indikatornya ketika saya selesai coaching dengan Pak Basit, itu Pak Basit bisa menemukan beberapa solusi gitu, bisa menemukan 2 atau 3 solusi. Kemudian nanti coaching saya atau Pak Basit bisa memutuskan satu solusi yang menurut dia baik dan segera mengeksekusi atas solusi tersebut. Nah, kalau sudah dieksekusi kan, jadi beban atau permasalahan yang dari Pak Basit itu bisa berkurang dan mungkin bisa diselesaikan dengan sendirinya. Itu Pak Rodan. Oh iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan segala rencana yang akan dilakukan oleh Pak Roman, yaitu proses coaching terhadap Pak Basit, berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Amin. Baik Pak Roman, mungkin itu pertanyaan observasi yang saya ajukan. Terima kasih atas waktunya ya Pak Roman. Pak Rodan. Ya, saya mohon pamit dulu Pak Roman. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya. Basit, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Rodan. Iya Pak Roman. Ya, ya, terima kasih Pak Basit. Aduh, tadi Pak Basit nge-WA saya ya. Iya Pak Roman. Jadi ada apa nih Pak Basit nih?
Sebelumnya terima kasih Pak Roman udah Ya. memenuhi undangan saya nih lewat WA, meskipun lewat WA maaf kurang sopan nih Pak Roman. Iya. Rekan satu rekan. Dan juga pasti mengganggu waktu Pak Roman nih. Enggak, kebetulan sekarang lagi jam istirahat. Alhamdulillah ya, berarti ada kosong ya. Kosong. Saya perlu pengen waktu yang santai gitu untuk ngobrol lah sama Pak Roman. Nah, jadi tujuan obrolan kita hari ini apa nih Pak Basit? Ini Pak Roman, saya ada obrolan gini. Diri saya tuh kayak capek, lagi lelah dan kayaknya tingkat stres lah sedikit lah. Oh, Ada baru sedikit ya? Iya, nggak terlalu banyak. Ini banyak kegiatan lah biasa. Kalau boleh tahu kerjanya apa sekarang Pak Basit selain jadi guru? Iya Pak Roman, ya tugas utama saya sih mengajar ya. Iya. Cuman saya dikasih jabatan dikasih tugas juga tambahan sama kepala sekolah, Iya. menjadi bendahara sekolah. Hebat ya Pak Basit. Dan juga saya pastikan guru kelas di SD itu wali Iya. kelas juga kan, mengangkat wali kelas. Kemudian belum lagi sekarang saya lagi mengikuti kegiatan guru penggerak nih, calon guru Oh penggerak. iya, selamat ya Pak Iya. Basit. Alhamdulillah. Kemudian juga di luar saya punya tanggung jawab sebagai pemimpin komunitas praktisi KKG. Oh, Jadi hebat. banyak, luar biasa ini kegiatan. Hebat nih, guru multi talenta. Aduh, ini yang buat saya lelah nih, capek dan luar biasa nih. Kalau semua kegiatan berlangsung secara bersama-sama, stresnya luar biasa nih Pak Roman. Itu Pak Roman masalah yang dari saya. Mudah-mudahan Pak Roman bisa membantu saya nih supaya ada solusinya gitu untuk bisa menyelesaikan ini masalah saya nih. Oh, jadi Pak Basit itu selain guru juga punya tugas tambahan sebagai bendahara, Iya betul. terus punya kegiatan di KKG ya, komunitas guru ya. Iya betul Pak Roman. Mungkin Pak Basit nih, inginnya Pak Basit seperti apa nih sekarang nih? Saya inginnya pasti ya, setiap kegiatan yang saya ampuh pasti ada resikonya, lelah ya. Iya, udah pasti. Inginnya bisa, ya pertama bisa meminimalisir ya kelelahan saya supaya tidak terlalu terlalu capek. Kemudian lebih tertata, memanajemen lah waktu dari segi waktu dan kegiatan yang lain. Oh, manajemen waktu ya. Iya betul Pak Roman. Udah, berarti Pak Basit sudah tahu nih solusinya, manajemen waktu. Mungkin Pak Basit punya solusi lain selain manajemen waktu nih. Ya tentunya bisa menyusun skala prioritas gitu terhadap kegiatan mana yang didahulukan. Nah, hari ini tuh situasinya ya Pak Roman nih, sebenarnya yang paling berat itu ketika saya melaksanakan kegiatan pelatihan guru penggerak ini. Oh, iya. Banyak tugas yang luar biasa nih, deadline-nya hari ini. Terus ada juga kegiatan tugas tambahan bendahara dan lain-lain yang luar biasa, yang menurut saya ini kalau misalkan berlangsungnya sama-sama membuat lelah, pasti lelah gitu. Apalagi di rumah, kalau udah sampai di rumah, karena saya punya bayi baru ya. Oh, iya. Jadi ya fokusnya ya di rumah gitu. Saya nggak bisa kalau misalkan kerjaan yang di sekolah dibawa ke rumah, itu yang pastilah anak kenyamanan di rumah bisa terganggu gitu. Jadi kurang enak lah kalau misalkan ada pekerjaan dibawa ke rumah kayak gitu. Iya, berarti sebenarnya Pak Basit sudah bisa menemukan solusinya. Tadi kan udah membuat sudah bisa memanajemen waktu ya. Kemudian yang kedua membuat skala prioritas. Nah, mungkin hanya tinggal Pak Basitnya nih. Kira-kira nih setelah ketahuan masalahnya, tadi masalahnya pekerjaan yang banyak ya, tugas tambahan banyak, terus solusinya juga sudah kelihatan gitu. Ada nggak solusi lain misalnya selain manajemen waktu dan skala prioritas? Punya nggak? Menurut saya sih tinggal ini sih ya, kayaknya saya harus kolaborasi ngobrol dengan guru-guru yang lain. Misalkan Kolaborasi. kalau masalah bendahara saya bisa ya ngobrol lah sama operator sekolah juga. Oh, iya. Kalau saya di KKG ya
punya pengurus lainnya pasti ya, saya ingin ya berbagi tugas lah dengan mereka. Kalau CGP ya pasti kan pribadi itu mah ya, itu nggak bisa ditinggalkan. Itu sih yang solusi yang terakhir lah menurut saya itu. Terus kan sudah ketahuan nih, kira-kira nih yang sudah bisa dilakukan Pak Basit sejauh ini dari ketiga opsi tersebut, yang mana nih yang sudah dicoba? Yang sudah dicoba saya memanajemen waktu ya pasti. Iya, pasti. Mana yang harus didahulukan, berarti kan hubungannya sama skala prioritas ya, berarti saya betul, ke situ. Itu sih yang saya lakukan ini sekarang ini manajemen waktu supaya tugas ini beres dan tidak menumpuk gitu. Kalau misalkan di CGP ini selesai, baru ke tugas ini tapi saya bisa melaksanakan kegiatan ini hanya di sekolah kalau tugas-tugas kayak gini gitu. Jadi tidak membawa pekerjaan ke rumah Ke rumah ya pastinya itu pasti membuat tidak nyaman istri dan anak saya pasti keluarga di rumah itu kalau Iya. Nah, kira-kira nih sejak kapan nih Pak Basit melaksanakan aksi tersebut nih? Kapan Pak Basit akan melaksanakan skala prioritas, melaksanakan waktu nih? Kapan nih benar-benar dilaksanakannya? Kalau misalkan ini kan lelahnya kan udah berlarut-larut ya. Capeknya juga udah lumayan terasa banget sekarang ini. Pasti saya akan melaksanakan itu dengan sesegera mungkin Pak ya. Ya dengan tadi manajemen waktu dan skala prioritas itu supaya lelahnya berkurang, kegiatan dan pekerjaan yang saya lakukan ini beres gitu, itu yang cepat selesai gitu. Iya, berarti coach hari ini sebenarnya Pak Basit sudah punya solusi, sudah bisa melaksanakan. Nah, mungkin yang terakhir Pak Basit nih, tanggung jawab Pak Basit terhadap pekerjaan. Ini misalnya setelah manajemen waktu, apakah pekerjaannya itu terselesaikan semua sesuai dengan harapan, atau misalnya ada beberapa pekerjaan yang tercecer nih dengan skala tersebut? Harapan saya sih komitmen terhadap pekerjaan sih harusnya cepat selesai dan bukan hanya selesai gitu, tapi benar-benar rapi dan tidak ada yang tercecer gitu. Kalau sementara ini yang sudah saya lakukan dengan manajemen waktu, pekerjaannya dikerjakan sama saya, tapi masih belum terbilang rapi gitu. Nah, komitmen saya ke depan sih setelah ngobrol sama Pak Roman ini, ya baiknya saya harus menyelesaikan pekerjaan dengan benar-benar beres tuntas gitu ya, bukan hanya beres tapi tuntas juga gitu. Bukan hanya tuntas tapi benar-benar rapi kita selesaikan gitu. Tidak ada yang tercecer gitu. Boleh saya bertanya lagi nih Pak Basit? Boleh sangat boleh. Kalau misalnya nih dengan skala prioritas, dengan manajemen waktu, ada gangguan nggak terhadap kesehatan Pak Basit nih? Nah itu alhamdulillah selama ini syukur ya saya alhamdulillah dalam keadaan sehat Pak ya untuk masalah ini. Cuman kadang-kadang ada hal-hal di luar dugaan gitu, ketika saya manajemen waktu tiba-tiba ada deadline pekerjaan yang mendesak, pasti saya tadinya udah ngatur tuh waktunya udah rapi, tiba-tiba ada pekerjaan yang tiba-tiba yang harus saya kerjakan itu yang menjadi gangguan, ada kerjaan dadakan ya kalau kayak gitu. Atau misalkan saya sehat, kadang di rumah anak tiba-tiba sakit gitu, itu yang kendala-kendala itu yang di luar dugaan yang bisa diantisipasi nggak? Ya saya bisa sih kalau misalkan anak sakit di rumah ya saya harus ngobrol sama istri lah tentang jujur lah dengan pekerjaan saya di sekolah, tapi saya juga tidak akan melupakan tugas saya sebagai kepala keluarga di rumah gitu. Ini Pak Basit sudah hebat, ini sudah bisa menemukan solusinya, sudah bisa melaksanakannya. Nih kira-kira nih sekarang ada nggak yang bisa Pak Basit sampaikan kepada saya nih? Kira-kira obrolan kita hari ini sudah puas belum dengan apa yang tadi Pak Basit sampaikan? Alhamdulillah saya merasa lega ya, terutama udah ngobrol sama Pak Roman. Ini sebenarnya
ini yang saya inginkan gitu, bercerita, berbagi dengan Iya, iya. dengan yang lain gitu, atau dengan teman, dengan Pak Roman sendiri. Ini yang membuat saya kadang-kadang ketika banyak kerjaan yang luar biasa, tugas yang luar biasa, ya obrolan ini yang apa, yang membuat saya relax gitu, lega terhadap masalah yang saya hadapi. Dan Pak Roman juga sudah membantu saya begini loh untuk solusinya. Dan itu sudah saya sebenarnya tadi ya pada diri saya sendiri yang bisa menyelesaikannya, masalah lelah lah gitu. Pak Roman sudah bisa membantu saya sih yang paling. Iya, paling nanti Pak Basit jaga kesehatan lah. Iya betul Pak Roman. Ya mungkin Pak Basit tidak cukup ya, karena Pak Basit sudah bisa menemukan solusinya, sudah tahu jawabannya. Jadi saya kayaknya ada keperluan lain nih. Jadi mohon maaf waktunya tidak bisa lama. Terima kasih juga Pak Roman atas kedatangannya. Mohon maaf mengganggu juga tadi ya kegiatan hari ini ya. Mudah-mudahan Pak Roman juga lancar untuk kegiatan selanjutnya. Ya, saya permisi Pak Basit. Ya, selamat bertugas. Semoga hasil Pak Basit. Siap dan Iya, terima kasih Pak Roman. Iya, sama-sama. Bagaimana proses coaching yang telah dilakukan Pak Roman sama Pak Basit? Alhamdulillah coachingnya berjalan dengan lancar. Jadi Pak Basit itu masalahnya sudah lama. Iya, masalah sudah lama berlarut-larut. Dan Pak Basit itu sudah mencoba berbagai macam solusi, dan alhamdulillah solusinya sampai sekarang itu terbukti efektif lah untuk tingkat sekarang. Nah ini ya Pak Roman ya, apa yang sudah Pak Roman lakukan dari proses coaching tadi? Tadi saya melakukan pertanyaan mendalam terhadap coach saya Pak Basit. Jadi Pak Basit juga sudah bisa menceritakan segala macam permasalahannya, tugas tambahannya, dan solusi-solusinya. Alhamdulillah Pak Basit juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Tinggal aplikasinya pelaksananya dalam lagi, dimantapkan lagi. Oke, baik Pak Roman. Nah itu ya. Nah saya juga di sini mencatat temuan-temuan atau apa tadi yang dilakukan oleh Pak Roman ketika Pak Roman sedang melakukan proses coaching sama Pak Basit ya. Di antaranya Pak Roman telah menanyakan, telah menggali coaching sesuai dengan alur tirta. Yang pertama tadi Pak Roman menanyakan tujuan ya. Tujuan yang ingin diharapkan dari pertemuan Pak Roman dengan Pak Basit apa. Kemudian selain itu Pak Roman juga mengidentifikasi masalah. Tadi masalah ya, kemudian Pak Basit juga mengungkapkan masalah-masalahnya. Jadi banyak tugas atau beban beliau selain menjadi guru, wali kelas, menjadi bendahara tadi ya yang saya catat. Selain itu juga beliau menjadi ketua komunitas praktisi di KKG ya. Betul. Nah, selain itu Pak Basit juga kebetulan di rumahnya tadi ya. Istrinya itu baru saja melahirkan ya. Baru saja melahirkan. Nah, mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Pak Roman itu dapat menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Basit. Selain itu Pak Roman juga telah membuat menggali dengan pertanyaan yang dilontarkan Pak Roman, menggali rencana aksi yang ingin dilakukan oleh Pak Basit. Salah satunya yang ingin dilakukan Pak Basit tadi dengan manajemen waktu, kemudian membuat skala prioritas, kemudian berkolaborasi, dan yang terpenting tadi yang saya dengar itu tadi menjaga kesehatan ya. Iya. Selain rencana aksi juga Pak Roman telah menggali sejauh mana tanggung jawab yang ingin dilakukan oleh Pak Basit. Mungkin itu yang saya sudah catat ya. Secara keseluruhan Pak Roman telah melakukan proses coaching dengan baik, telah hadir secara penuh, kemudian menanyakan ini sesuai dengan alur tirta ya. Nah ini Pak Roman nih, pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Pak Roman kembangkan dari proses coaching yang barusan Pak Roman lakukan? Saya itu ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Jadi
ketika saya bertanya ke Pak Basit, kadang-kadang saya masih terfokus nih mau nanya apa lagi nih, bukan terfokus kepada jawaban apa yang disampaikan Pak Basit. Iya. Tuh. Terus yang kedua, karena fokusnya terbelah gitu kan, jadi Iya. pertanyaan juga tidak berbobot. Iya. Ya, jadi saya ingin mengembangkan dua kompetensi tersebut. Mudah-mudahan di coaching berikutnya kompetensi ini, dua kompetensi ini bisa dipenuhi gitu, sehingga menghasilkan coaching yang maksimal. Ya, baik Pak Roman, terima kasih. Ini ya, Ya. proses coachingnya telah berjalan baik. Mudah-mudahan rencana Pak Roman tadi ingin ingin menggali pertanyaan berbobot, Ya. kemudian ingin menghadirkan kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Mudah-mudahan itu juga bisa tercapai untuk proses coaching selanjutnya. Ya. Terima kasih Pak Roman. Ini saya ada mau ini juga ada kegiatan lain ya. Ya. Saya mohon pamit juga. Oh iya, silakan Badan. Ya. Terima kasih Badan. Ya, sama-sama Pak Roman. Iya, iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.